Dan biasanya anak-anak muda itu mulai mulai aktif pembicaraan-pembicaraan yang ngarah pemikiran meskipun ringan. Nah, dari topik-topik itu diberilah judul The Mission. Wih, ternyata masalah-masalahnya itu malah tambah besar gitu, tambah banyak. Iya, soalnya dia ngambil ngambil buat nyelesain masalahnya itu ya bukan dari Islam. Yang pasti pencipta kita tahu apa yang terbaik untuk ciptaannya. Gitu. Ya udah dijalanin. Karena kita merasa kita paling tahu tentang diri kita gitu. Padahal enggak sebenarnya. Kita juga butuh penilaian dari orang lain gitu. Apalagi Tuhan kita gitu. Itu yang paling kita butuhkan, penilaian dari Tuhan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kembali lagi bersama kita para pemirsa channel Panatagama. Kembali dengan kita santri-santri Panatagama. Dan biasanya kalau udah kumpul sama kita, itu kita akan ngobrolin banyak hal-hal yang penting, banyak hal-hal yang bermanfaat. Nah, sama seperti sekarang. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan podcast sebelum ini podcast sejarah para tabiin, sebelumnya podcast Palestina dan negeri Syam, sebelumnya lagi Untold History of Islam. Sekarang kita juga ngobrolin hal yang seperti itu, cuman bedanya bukan sejarah. Ya. Kita ngobrolin tentang pemikiran. Nah, about mindset. Iya. Cuman insya Allah ini kita nggak akan berat-berat banget bahasannya karena kita juga masih kecil ya, jadi belum bisa menjelaskan dengan berat. Ya paling review-review yang ringan gitu, obrolan-obrolan yang ringan tapi mengarah ke pemikiran. Nah di sini sudah hadir bersama saya teman-teman dari Panatagama juga. Halo teman-teman. Mas Krisna dan Mas Alex. Alastum. Mas Alex. Alex nama gaul. Nama gaul. Berarti kayak apa namanya? Di tongkrongan itu ada nama tongkrongan gitu ya. Ya. Nah, ini nama tongkrongannya Alex. Kalau nama samaran Buronan nih. Waduh. Jadi kalau ditanyain nama siapa Alex? Oh iya. Enggak tahu ya. Biar itu ya. Berarti salah saya tak perkenalkan Atum tadi. Apa Alastum? Bahaya, ini nama rahasia. Ya kan? Udah terlanjur tapi ya. Ntar dikat. Ya buat pemirsa Panatagama Spesial. Oh, ya. Jadi antara kita nggak ada yang ditutup-tutupi. Wah. Supaya tidak terjadi masalah. Kalau Pandu punya nama tongkrongan nggak? Pandu? Enggak. Nggak punya. Ya, biasanya saya dengar dari teman antum yang namanya Faisal tuh. Ya itu. Itu kayaknya bukan nama tongkrongan itu. Ya. Nama ejekan kayaknya. Nama ejekan itu. Oh, nama ejekan. Ya. Apa ya? Dia manggil aku Andar, ini nama simbahku. Itu. Nggak boleh itu ya, teman-teman. Ya, syukur saya nggak sering manggil, nggak pernah ikut-ikutan manggil nama kayak gitu. Nggak baik soalnya. Ya, benar nggak baik. Itu kayak udah iya, tapi itu udah kayak umum gitu di tengah pertemanan. Malah jadi ajang itu masih ajang cepet-cepetan koleksi nama. Orang bilang sih semakin akrab pertemanan ya. Semakin juga. Ejekan ya. Ejekannya makin nggak beraturan tuh. Nama-namanya makin aneh juga. Makin kacau. Iya. Ya itu umumnya kayak gitu ya. Makanya kita juga akan mengulik-ngulik apa sesuatu yang dikira umum itu ternyata keliru. Di tengah-tengah umum itu sudah biasa, tapi sebenarnya itu keliru. Ya, ini ada pembahasannya seperti itu. Nah, di sini seperti yang saya bilang, kita bahas topik pemikiran, bukan sejarah lagi. Kenapa? Karena memang target kita itu anak-anak muda yang bisa diajak diskusi-diskusi ringan ya. Dan biasanya anak-anak muda itu mulai aktif pembicaraan yang ngarah pemikiran meskipun ringan. Nah, dari topik-topik itu diberilah judul The Mission. Ya sebenarnya judul The Mission itu judul dari buku yang ditulis oleh kiai kita sendiri ya.
kiai kami sendiri, namanya The Mission. Ini bukunya. Ini teman-teman. Ya. Jadi setelah podcast ini kalau misalkan berkenan, misalkan tertarik, itu bisa hubungi admin Panatagama. Hubungi nomornya Mas Jundi. Nggak usah. Admin Panatagama aja. Saya bukan adminnya, masalah. Calon. Ya begitulah. Buku kiai kita. Kiai kami. Bagus ini. The Mission. Bagus. Yang desain covernya tuh mau tau nggak sih, Pak? Wah, siapa? Kok bagus banget ini? Saya ini. Ada namanya tuh Abdurrahman. Di situ tulisannya gitu, Abdurrahman. Siapa Abdurrahmannya? Ada salah seorang santri. Masih santri tuh? Salah seorang santri. Ya santri itu kan nggak mesti udah lagi sekolah atau santri itu kebanggaan. Jadi udah jadi title sendiri santri. Santri itu artinya orang yang mengabdi, ya kan? Boleh. Wah, saya belum memperkenalkan sendiri ya? Belum nih. Perkenalkan, nama saya Jundi. Itu ya bisa dipanggil Jundi. Nama lengkap? Nama lengkap Abdurrahman Jundullah Al Ayyubi. Oh, ini orangnya. Oh, sama namanya sama yang bikin cover ini. Iya, kebetulan sama. Oh gitu toh. Ya udah itu ya. Nah, judulnya The Mission. Kalau dari Pandu dan Alastum, judul The Mission ini mendefinisikan apa sih sebenarnya? Apa itu yang dimaksud dengan The Mission dan kenapa kita mau mengangkat topik podcast dengan topik The Mission? Kenapa ya? Coba dulu. Terserah mau dari Mas Pandu dulu mungkin. Oke. Jadi The Mission itu kan kalau bahasa Indonesia artinya sebuah misi ya? Iya, sebuah misi. Jadi ya itu maksudnya itu adalah sebuah misi. Misi siapa? Misi kita. Ya kan? Langsung to the point ya, misi kita ya. Langsung to the point, gak usah banyak basa-basi. Jadi kita tuh punya misi berarti. Tapi misinya bukan kayak yang di film-film gitu ya. Misalnya kan kalau di film tuh kita lihat misinya. Misi mencari harta karun, cari apa gitu. Mencari kitab di barat. Atau cari bapak di mana. Ya gitulah. Jadi misi kita terkhusus umat muslim ya, Mas. Iya. Itu punya satu misi yang sama. Misi ini mirip-mirip sama kalau misalnya Mas Jundi atau Mas Atum nonton itu ceritanya Kenshin Samurai X gitu. Oh ya, yang punya tanda X di pipinya itu ya. Itu apa ya? Misinya apa emang dia? Konsep misinya sama. Yaitu mengganti sistem pemerintahan. Oh iya. Ngeri juga ya. Ngeri juga. Misi kita besar, Mas. Pemberontak berarti ya. Iya. Berarti kira-kira misi kita sebesar itu bakal lebih besar dari itu. Jelas. Berarti bukan ecek-ecek ya? Bukan. Gak bisa diremehkan misi kita ini. Kalau misalnya di film Kenshin itu cuma satu negara kan, Jepang. Nah kalau kita ini satu dunia. Ngeri. Jadi itu sih mungkin kalau menurutku kenapa bukunya ngambil nama The Mission. Karena buku ini menjelaskan tentang misi-misi kita gitu. Tentang apa yang seharusnya kita pikirkan, apa yang kita punya dalam pikiran kita untuk merealisasikan sebuah misi. Wah, keren kan bahasanya? Iya, bahasanya keren banget ya. Ini kayaknya udah diulang-ulang beberapa kali kayaknya ini kata apa kalimat-kalimat dia ini. Sudah hafal. Sampai hafal. Gue gitu sih kalau menurutku. Oh iya. Dan tadi kan ngomong misi terus. Emangnya kita lupa sama misi kita? Atau kita emang nggak tahu misi kita apa sebenarnya? Gimana menurut Mas Atum gimana? Umumnya kalau lupa sih enggak ya. Apa belum paham gitu? Aja, oh iya. Seharusnya itu sebenarnya apa? Sebenarnya bukan lupa sih, jadi kurang paham aja sih. Akhirnya jalan tujuannya akhirnya beda. Umumnya kaum muslimin ya? Umumnya kaum muslimin ya. Kalau kaum Kristen kan ya. Itu udah beda server. Aslinya sama, tapi ya karena tadi pas lahir di dunia kan berbeda akhirnya. Mungkin ada yang terdoktrin sama apa, akhirnya misinya mulai ya, atau kan kalau awalnya misinya sama semua kan? Iya. Berarti kayak dalam kandungan hadis yang bunyinya semua manusia setiap bayi yang lahir itu Muslim. Fitrah ya, Muslim. Tapi yang menyebabkan mereka Kristen
itu bapak dan ibu mereka. Iya, benar. Sebenarnya misinya semua muslim itu ya sama ya. Misinya ya, apalagi kalau bukan menjadikan Islam sebagai salah satunya agama yang ada di dunia ya. Jadi kan syariat Islam itu ya sebagai Mengatur hukum dunia. gitu kan, yang mengatur dunia. Tapi balik lagi tadi, karena pas lahirnya, pas berojolnya beda tempat, akhirnya ya mungkin misinya Mulai kabur mulai kabur. atau belum apa namanya, sudah nggak ada lagi yang mengingatkan. Benar. Jadi memang makna hadis tadi itu umum banget ya, maksudnya bukan semata-mata cuma Kristen atau Yahudi, tapi segala pemikiran-pemikiran yang itu mengarah keluar dari Islam, ya itu udah termasuk di dalam makna hadis tadi itu ya. Jadi sebenarnya Kadang orang ini sih sering mengartikan pada satu satu kelompok, pembahasan aja, padahal kan Iya. bisa luas gitu. iya, Dipersempit maknanya ya. Iya, dipersempit. iya, padahal yang mengubah manusia, maksudnya mengubah pemikiran dan mengubah pemikiran keluar dari Islam itu nggak cuman Kristen, nggak cuman Yahudi, tapi pokoknya segala pemikiran-pemikiran yang di luar Islam dan itu mengeluarkan seorang Muslim dari pemikiran Islam, ya itu yang dimaksud. Kan? Berarti orang Islam juga bisa keluar dari pemikiran Islam ya? Bisa banget ya berarti ya. Banget. Apalagi Walaupun kan Islam tapi misalnya pemikirannya nggak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan gitu. Iya, kita udah paham sendiri lah zaman sekarang kan, gimana Ya. orang Islam sendiri kadang nggak sesuai sama agamanya gitu, perilakunya. Islam KTP. iya, iya. Jadi kalau ada orang Islam yang sudah mulai kabur ya tujuannya, harus ada patokan lagi supaya dia tahu mana apa namanya, jalan yang awal yang harus dia ambil gitu. Atau Kalau nonton film Loki lah, film Loki kan ada kayak garis apa itu? garis waktu tuh ya. Garis waktu kan. Kalau keluar dari situ nanti jadi varian. Iya, jadi varian gitu kan. Oh, Jalannya sama gitu kan, sama-sama menuju yang sama. Bukan dia membelot akhirnya keluar kan. iya. Terus Nggak fungsinya penjaga waktu itu ya kan, mengembalikan dia ke Iya. jalur yang seharusnya. jalur yang seharusnya. Ya itu istilahnya ya, insya Allah kita lah ya penjaga waktunya. Oh, iya. Jadi walaupun mungkin kadang di antara kita juga ada yang masih kurang paham, Iya. tapi seenggaknya dia nggak salah paham. Karena bahaya kan kalau dia salah Lebih paham. iya, lebih bahaya Mending- salah paham ya. Iya, mending nggak tahu daripada salah paham. Mending dia paham kalau dia kurang paham daripada dia Salah paham. merasa dia paham padahal Padahal dia salah salah paham. Bahaya banget kalau nggak salah paham. Jadi tadi apa ya? Kita umpama penjaga jalan tadi ya, Beda waktu. mengembalikan ya mungkin bukan waktu secara istilah tapi mengembalikan ke jalan yang seharusnya. Ya penjaga. Penjaga. Karena memang bukan waktu. Mungkin itu juga alasan kenapa bukunya Warna hijau. warnanya hijau dan ini ya apa logonya kompas logo apa objek yang diambil tuh kompas ya. Kompas tuh kan maknanya kalibrator, Iya. menjadi benda yang menjadi penunjuk arah, menjadi patokan arah. Jadi ketika seseorang itu sudah mulai nggak jelas arahnya, dia bisa lihat lagi kompasnya mana arah yang seharusnya diambil. Itu tergantung dari kompasnya itu juga sih. Iya, Bisa men. benar apa enggak? Kalau kompasnya Iya, nggak bener, Iya kan? menunjukkan arah yang nggak bener maksudnya kan ya. Karena kadang Google Map kan kadang-kadang sering menyesatkan juga. Soalnya buat siapa? Aduh. Iya begitu. Iya nih, ibaratnya gitulah. Ya. Kompasnya juga harus yang benar. Jangan-jangan hijau gara-gara dari Loki juga, Mas. Waduh, Hijau ini. kebetulan sama dengan Logi. Waktu itu yang desain tuh katanya sih, dia ambil filosofi hijau tuh apa ya? Saya lupa dia ngomong apa waktu itu tuh. Ya pokoknya ada hubungannya dengan sebuah istilah apa namanya? Ada hubungannya dengan perjalanan gitu. Nah, jadi Hijau perjalanan. filosofi hijau itu adalah perjalanan, diambil kompas kalibrator. Apa? Jadi dalam perjalanan kita butuh yang namanya kalibrator yang menunjukkan arah kita seharusnya. Katanya gitu katanya. Makanya Dalam filosofinya. iya.
Ya lumayan lah. Lumayan. Keren. Jangan-jangan ini yang desain Mas anak di kafe. Waduh. Kayaknya sih bukan kayaknya. Saya lihat orangnya tuh nganggur dia tuh, maksudnya nggak kuliah gitu loh. Dia cuma Atau tidak dia. Iya. Atau dia itu prodigi desain. Bukan. Kayaknya bukan deh. Dia cuma suka-suka desain aja. Terus kebetulan nemu idenya lumayan bagus. Nah, itu berarti memang di suatu perjalanan, apalagi hidup itu kan perjalanan yang paling panjang. Ya. Kita butuh kalibrator atau yang menunjukkan arah. Dan tentunya arah itu kompasnya sendiri itu harus kompas yang benar juga kan? Iya, benar juga kan. Kalau melihat sudut pandang kita, kompas yang benar tuh berarti dari yang Islam, dari yang Islam bawa gitu. Iya. Kalau selain dari Islam berarti itu bukan kompas yang benar, bukan patokan yang benar. Kalau kita bilang egois, kok Islam pengennya menang sendiri, kok kayak nyalain lain. Itu kan pemahaman kita kan. Iya, memang keyakinan kita Islam itu yang benar, yang lain selain Islam itu salah. Itu salah. Kalau emang yang lain merasa Islam kok egois, ya udah. Kan kita Islam kan, kita percayanya cuma Islam satu-satunya yang benar, satu-satunya yang benar. Iya. Memang mereka merasa kayak kurang dihargain misalnya, mungkin kurang kok Islam kayak egois. Ya udah, kita ya fokus ke tujuan kita aja. Iya. Berarti memang ya karena kita memahami kita adalah Muslim, Muslim itu pastinya apa ya? Berpegang pada keislaman dia. Ya berarti kompas yang diambil kompas yang datang dari Islam. Atau jangan-jangan orang yang bilang Islam egois itu gara-gara gara-gara orang Islam sendiri yang misalnya ada di kehidupan dia gitu loh. Orang Islam yang misalnya itu keluar dari pemikiran Islam gitu Mas. Bisa jadi tuh kayaknya kan. Gak kebanyakan ini sih, gak kebanyakan orang luar Islam juga, tapi kadang-kadang orang Islam sendiri yang ngomong ya. Itu gara-gara orang Islam sendiri yang melenceng juga ya. Karena kan banyak kan. Contohnya ya kayak mohon maaf gus-gus gitu loh kan banyak sekarang. Aku kadang-kadang lihat tuh orang kayak menjauh dari agama sendiri gara-gara itu, nggak percaya sama katanya orang soleh kok gini sih gitu loh. Iya, kadang mereka itu ngelihat dari orangnya gitu, bukan dari agamanya. Makanya kadang mereka ngelihat walaupun dia Islam sendiri ya kebanyakan sih dari temen aku juga ada yang begitu. Mahasiswa lah kebanyakan. Kita dikasih doktrin. Oh iya, terpengaruh pemikiran-pemikiran yang memusuhi Islam gitu. Mungkin ngerasa kok kayak Islam tuh kayak gini loh. Mungkin kayak salah satu contohnya mungkin poligami misalnya. Iya, salah satu muncul dari Islam poligami itu dan boleh kan dengan Islam. Jadi kadang itu kalau teman saya ada juga yang ini udah di framing yang nggak setuju banget sama poligami itu. Dikiranya itu udah beda zaman gitu sekarang. Oh iya, bilang nggak zaman gitu, nggak relevan. Nggak menghargai wanita. Ini. Wah itu kalimat-kalimat nggak menghargai wanita tuh dipengaruhi dari pemikiran lain tuh. Iya benar. Jelas. Maksudnya dia nggak mengerti hakikat poligami. Kemudian dia merasa dia nggak mengerti hakikat poligami dan dia sudah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran selain Islam, akhirnya merasa poligami itu adalah bentuk tidak menghargai wanita gitu kan. Menghargai perasaan gitu loh. Nggak cukup sama satu wanita. Iya. Orang poligami juga syaratnya kaya kok. Kalau miskin ya ngapain poligami gitu. Iya. Ya setidaknya kayanya tuh bisa menafkahi dengan adil rata adil. Sama rata. Sesuai dengan kadar yang harus dia nafkahi gitu kan. Kadang kalau aku debat sama dia tuh ya tak sampaikan. Ya kalau kamu nggak setuju sama poligami, kamu nggak usah poligami. Emang kamu sanggup juga poligami? Kamu aja beli apa masih ngutang. Kadang-kadang ya. Orang kayak gitu nggak usah diambil pusing sih. Iya sih. Kita nyampein aja benernya gini. Kalau dia tetap nggak terima, ya udah kamu juga nggak bakal bisa poligami. Emangnya mampu gitu ya. Ada. Tapi menarik sih dari contoh poligami itu kan. Ya itu yang paling sering ini. Poligami sama nikah. Nah itu paling kontroversial, paling memancing perdebatan, memicu perdebatan. Padahal juga ya dia mau nikah sama yang muda emang dapat. Gitu. Seumuran aja kadang nggak ada yang suka sama dia. Ya kan? Aduh. Maaf ya. Izin dulu. Biar dia nggak masuk hati.
Bercanda. Bercanda ya. Diambil sebagai contoh aja. Itu salah satunya. Iya, ya bagus tadi contohnya tuh, maksudnya dari berangkat dari contoh tentang poligami, terus ada orang yang menganggap poligami itu tidak menghargai wanita. Kembali lagi, dia berpikir menghargai wanita tuh dari nilai apa? Ya. Iya. Dia menilai seseorang apa namanya? Dia menilai menghargai wanita tuh dengan apa gitu? Kayaknya di situ yang jadi masalah tuh. Ya. Iya kan. Jadi faktor utama ya. Sisi lainnya ya perempuan-perempuan yang apa namanya, berpakaian tapi telanjang istilahnya. Itu dia ngerasa kayak biasa aja gitu. Karena di sini terdapat perbedaan yang cukup jelas ya. Maksudnya Islam itu punya pandangan sendiri bagaimana menghargai wanita, dan di luar Islam punya pandangan sendiri bagaimana menghargai wanita. Iya. Nah, itu tuh yang zaman sekarang itu lagi iya. Orang-orang tuh kabur nih. Mereka make nilai yang mana nih buat apa namanya? Ya buat menyikapi suatu permasalahan atau menyikapi suatu pemikiran gitulah. Itu emang ya agak susah sih emang, kalau apalagi zaman-zaman kuliah gitu kan. Waktu-waktu kuliah tuh kadang distorsi tentang itu tuh ya kayak cepet banget gitu. Kalau emang kamu kayak nggak punya pegangan kompas tadi, itu gampang banget buat ke apa sih kalau bahasa Jawanya tuh delesut apa bahasa Jawanya tuh, kesasar gitu loh. Kesasar. Apa bahasa Jawanya? Ya itulah Kesasar pokoknya gitu kan. kesasar. Iya, gampang banget tuh orang-orang kuliah ya. Padahal kuliah tuh kan apa ya, satu jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berarti ilmu yang dipelajari itu lebih dalam dan lebih luas gitu. Tapi kok masih banyak orang yang mereka tersesat gitu ya. Berarti kan ilmunya lebih banyak daripada orang yang di bawahnya gitu harusnya kan. Mungkin ya kalau sisi lain kan ada yang menganggap bahwa kan perguruan tinggi ya, mungkin dia mikirnya aku harus berpikir lebih tinggi lagi gitu. Jadi kayak Islam tuh ya dia pikirin lagi tapi ternyata ya pikiran yang dia bawa itu salah tadi kan. Iya, karena memang gitu ya kalau kuliah tuh. Berarti memang juga ya, apa namanya? Apa sih? Jadi kan saya bilang kuliah tuh jenjang pendidikan, jenjang mendalami ilmu lebih lagi. Berarti memang keilmuan meskipun itu seseorang punya ilmu yang banyak sekali, bertumpuk referensi, itu nggak menentukan dia akan tersesat atau dia akan selamat gitu ya. Yang menentukan tuh cara berpikirnya dia itu kan. Iya nggak sih? Cara dia berpikir tadi. Cara pandang juga. Iya, cara berpikir, cara pandang yang dijadikan landasan berpikirnya itu kan ya. Emang itu sih ironi zaman sekarang tuh. Jadi kan ilmu tuh udah terbentuk banyak sekali ya. Disiplin-disiplin ilmu dan perkuliahan pun banyak sekali. Nanti misalkan kita bagi dari ilmu-ilmu yang umum dulu, ada ekonomi, ada hukum, ada teknologi, ada sains. Itu nanti dibagi lagi. Sains tuh ada sains yang terapan, sains teori itu ada kimia, fisika, macam-macam gitu. Nanti apa namanya? Ada lagi filsafat, aduh. Itu macam-macam gitu loh, udah terbentang luas. Dan secara logika biasanya ilmu-ilmu yang muncul tuh untuk menyelesaikan masalah kan? Iya, benar. Ya kan? Tapi ternyata masalah-masalahnya itu malah tambah besar gitu, tambah banyak. Iya, soalnya dia ngambil ngambil buat nyelesain masalahnya itu ya bukan dari Islam tadi kan. Iya. Ini balik lagi ya, kalau ada yang nganggap pembahasan kita egois ya udah. Kita orang ini pembahasan dalam Islam kok. Iya, memang subjektif ini ya. Iya, dari awal ini memang diarahkan untuk audiens yang muslim. Orang yang memahami Islam tuh harus dipegang dalam kehidupannya. Kalau yang nggak setuju ya udah keluar aja dulu dari episode awal nih, prolog kan. Yang mau aja. Yang MMA aja udah. Jadi memang dari awal ya kita ya dari apa yang diajarkan guru-guru kita bahwa kebanyakan orang-orang itu sudah keluar dari jalan yang seharusnya karena mereka tidak mengambil pondasi berpikir yang benar.
Dan itulah yang nanti dibahas di topik-topik kita selanjutnya. Kita akan bahas berbagai permasalahan-permasalahan yang itu sedang terjadi. Yang kebanyakan orang itu masih salah paham gitu loh. Masih salah paham di dalam permasalahan itu. Karena landasan berpikir yang mereka ambil itu mungkin salah, mungkin juga kurang benar. Kurang tepat. Karena kurang paham juga gitu barangkali. Atau tadi kepengaruh dengan nilai-nilai di luar Islam. Itu gampang sekali ya sekarang. Ya, sangat gampang sekali. Apalagi informasi bisa didapatkan dengan semudah itu dan secara masif banget ya. Jadi orang-orang akan mengkonsumsi apa yang dia dapatkan, dan yang didapatkan tuh nggak disaring kan. Apalagi di sosial media kan, sosial media itu kan menyajikan apa aja gitu loh. Ya kan? Dunia ini menyajikan informasi apa aja. Dan tidak semua orang bisa menyaring informasi yang dia butuhkan dan yang benar gitu. Apalagi ada sistem algoritma sekarang. Algoritma kan bisa membentuk seseorang tergantung pemilik tadi pemilik penyebaran informasi, ya itulah pokoknya. Ya sosial media kan dibuat sama seseorang pasti. Nah, tinggal seseorang itu mau membentuk orang-orang itu seperti apa gitu kan. Tinggal dia pakai dari algoritma itu. Ya pada akhirnya sosial media yang katanya itu sebagai media penyebaran informasi agar informasi itu merata, pada akhirnya berfokus pada satu tujuan aja gitu ya. Iya. Algoritmanya tadi itu. Malah tujuannya bukan untuk merata dan ya pokoknya ujung-ujungnya ini satu tujuan, menyesatkan. Iya, bisa menyesatkan. Iya kan. Karena digadang-gadang teknologi informasi itu sebagai sesuatu yang netral, gitu kan. Pada akhirnya nggak netral. Tetap karena tujuannya bertujuan pada satu tujuan. Membentuk pribadi-pribadi sesuai yang mereka inginkan itu. Sesuai yang kepentingan mereka. Ini memang fitnah zaman sekarang tuh kayak gitu udah bentuknya. Iya. Pemikiran-pemikiran yang menyesatkan itu bisa masuk secara sangat halus gitu. Beda dengan zaman dahulu kala gitu, maksudnya hitam dan putih itu masih kelihatan banget. Sekarang tuh bener-bener abu-abu gitu. Malah sangat banyak ya, hampir semuanya abu-abu nggak sih? Oh iya, sudah terlalu bercampur antara hitam yang putih itu. Jadi nggak bisa memisahkan lagi, nggak bisa membedakan lagi. Makanya udah terlanjur abu-abu gitu, apalagi nggak punya kompas, aduh sulit, tambah sesat. Salah satu tujuan ya kita ngadain podcast ini kan, kita mencoba memisahkan hitam dan putih. Iya. Walaupun kadang juga kita masih agak remang-remang ya sama hitam putih. Iya, maklum lah. Kita sedikit lebih paham lah. Kita punya kompasnya ya. Makanya kita punya kompasnya kan. Nggak masuk ke abu-abu tadi. Apalagi ke hitam. Bahaya lagi kan. Ya kita ada miss, kita ada salah, kita kadang-kadang tergelincir, ya itu udah memang tabiat manusia kan. Tabiatnya kan. Dan udah kayak konsekuensi zaman gitu loh. Ya. Zaman sekarang memang sangat tebal sekali fitnahnya, jadi wajar aja kita kadang-kadang tergelincir, terus kadang-kadang terpleset gitu. Zaman dulu aja ada gitu orang-orang yang tergelincir, orang-orang yang terpleset, apalagi sekarang gitu loh maksudnya. Ya, zaman dulu aja banyak, apalagi sekarang. Lagi sekarang yang fitnahnya udah bertebar sekali. Ya, sebenarnya kita punya kompas tadi lah. Ya. Waktu-waktu kita bisa buka. Kalau misalnya kita tersesat ya, tinggal buka gitu kan. Biar ya bahaya kalau nggak ada kompasnya kan. Tersesat mau dibuka apa? Bingung kan. Wah, buka kompas yang salah ya. Ya, walaupun dari kita sendiri juga kadang masih suka tersesat. Iya. Itu juga kan gara-gara disesatin sama orang. Iya. Yang penting kita punya kompas tadi ya masih bisa dibuka lagi. Iya. Sebenarnya kalau kita melenceng, kita udah tahu kita tuh lagi melenceng gitu. Karena kita tahu patokan yang tidak melenceng itu apa dari kompas itu. Bahaya kalau nggak ada kompasnya. Ternyata kalau udah tahu jalan. Iya. Kita kan kadang juga kayak
nggak sadar itu, oh ini ternyata salah ya, ternyata kita keluar gitu mulai melenceng. Tapi kita megang kantong istilahnya, ada kompas buka, oh ini tuh jalan benar, balik lagi. Nah kalau orang-orang umum kan keluar melenceng dikit, dia megang kantong nggak ada apa-apa misalnya, atau ada kompas tapi pas dibuka beda jalur gitu kan. Atau enggak Bahkan juga yang ngikutin arus gitu. Iya. Akhirnya karena dia apalah ini aja gitu kan. Karena dia percaya sama kompasnya tadi, dia ngikutin kan. Heeh. Walaupun kadang kalau Google Map ya, kadang-kadang kita percaya kan. Google Map. Belok kanan, belok kiri, tiba-tiba ini dimasukin di lorong-lorong. Pelosok mana ini? Pas udah sampai hutan kok suruh belok kanan lagi. Iya. Istilahnya kayak gitulah. Kalau kita tadi ya kompasnya udah jelas gitu. Benar gitu. Iya sih. Memang urgent sekali apa namanya kita ngangkat topik the mission ini. Makanya juga soalnya anak-anak muda zaman sekarang itu, kalau yang teman-teman gue ya, teman-teman yang di luar pesantren khususnya, itu mereka kalau membahas soal pemikiran itu agak ngeblank, agak malas ya. Agak malas. Nah, jangan bahas pemikirannya, bahas pemerintah aja mereka kadang malas Kayak banget itu gitu ya, lah. Udah pilih kayak bodo topik amat lain lah. gitu Kamu milih siapa? Bodo amat aku pilih siapa lah. Nanti juga ujung-ujungnya gini. Dia nggak mikir kalau harusnya tujuannya tadi bukan ke orangnya tapi ke sistemnya tadi kan. Bukan milih siapa, tapi kan kita nanya ini Sistem bener apa? nggak sistemnya ini gini. Ya jangan kan bahas sistemnya, bahas orangnya aja dia udah malas. Tapi kalau bahas soal cinta, bahas soal yang lain-lain tuh kayak ya, excited banget. Lebih ini kan. Pas hobi gitu ya. Iya. Nah itu salah satu apa ya? Pemikiran fitnah pemikiran di luar Islam, fitnah pemikirannya menyesatkan yang sudah mulai merasuk secara halus di diri kebanyakan anak muda sekarang, kayak berpikir tentang tadi tuh, berpikir hal-hal yang besar gitu mereka udah malas karena ya memang dipengaruhi banyak faktor sih, salah satunya yang paling besar tuh mereka berada di kehidupan yang kebanyakan tuh sulit, terus ideal hidup yang ideal yang ditampakkan di dunia itu kayak apa itu mereka terpengaruh dari situ, akhirnya ya itu tadi malas untuk berpikir besar dan merasa ya udah yang penting hidupku ideal. Dan ideal itu tadi ukuran ideal itu apalagi tuh sayangnya ideal yang ditunjukkan yang mereka pikirkan ya yang biasa ditunjukkan dunia yang jelas di luar Islam ya. Iya, maksudnya yang bukan dimaksudkan oleh Islam. Kayak apa definisi hidup ideal umumnya orang-orang tuh? Apa ya? Ya idealnya kaya terus apa ya? Istrinya cantik, terus ini tadi sebenarnya ideal paling pentingnya kaya tadi sih udah cukup sih. Iya sih. Jadi jalurnya biar dia kaya kerja. Karena mereka memandang kan kaya nanti hidupnya stabil. Iya, gitu. stabil. Akan dapat masalah-masalah. Biar tuanya itu bisa hidupnya tenang gitu. Mikirnya cuma ke situ aja sebenarnya. Karena mereka fokusnya apa? Kerja aja, kerja. Dan menurut mereka kalau udah gitu nanti bahagia. Nah, itu definisi bahagia buat mereka kan kayak gitu. Karena kalau diajak mikir lebih dalam lagi soal tadi, kehidupan tadi udah malas lah. Yang penting hidupku kerja, dapat uang udah selesai. Itu susahnya ya zaman anak-anak zaman sekarang itu. Ya kita pun kadang mikir kayak gitu ya kadang-kadang. Ya kan kita udah punya kompas tadi ya. Ya maklum lah kita kan terpapar juga kan media yang menampakkan kehidupan ini dan itu. Iya, kalau kamu nggak gini nggak bakal bahagia. Standar bahagianya kayak tadi. Kayak apa namanya? Iya di keluarga lah. Kadang keluarga itu kayak matok standar tuh kaya gini. Sukses mah ya, kayak sukses. Biasanya kata-kata sukses. Kamu jangan pulang dulu kalau belum sukses. Ya ini tergantung konteksnya ya. Suksesnya secara harta dulu atau gimana gitu kan. Aku kadang mikir, ya aku tetap pulang lah. Orang aku pulang buat tujuannya buat ketemu keluarga. Adapun sukses nggak suksesnya, seenggaknya kita suksesnya di sisi lain lah. Bukan mungkin soal uang ya, tapi soal pemikiran mungkin atau kedewasaan lebih mending lah daripada yang lain itu. Enggak kalah penting kan sama uang. Jadi tetap pulang aja gitu lah. Itu yang salah satu yang sering pertanyaan temanku yang sama-sama ngerantau. Oh nggak pulang? Malas sih, belum sukses. Soalnya keluarga aku semuanya pulang tuh harus sukses ya. Gitu. Terus kadang aku bilang, ya kayak tadi, aku nyeritain kalau sukses tuh nggak tergantung kitanya gini. Nggak harus buat tentang uang ya. Kita jangan ikut patok standar dunia orang-orang. Iya.
Itu salah satunya itu. Sukses buat orang-orang tuh kan ya itu pencapaian Iya, duniawi yang Ah. sudah sudah jadi Makanya nilai S1 apa namanya loh. patokan-patokan umum. Nah, saya kuliah di luar negeri. Hmm, Nah, iya, terus gitu. Capaian-capaian. saya apa? yang penting hidup di dunia lurus aja. Ya udah sukses gitu. Kita nggak sesat banget. Mungkin kita juga normal ya kalau misalnya setiap kita tuh pengen jadi orang kaya gitu kan. Iya, normal. Pasti pengen gitu. Iya, jadi orang kaya. apa ya, manusiawi gitu lah. Manusiawi, ya, pengen terkenal gitu. Pengen dapat ujian, cuman bukan itu tujuannya kan, itu bukan tujuan. Iya. Tapi kan itu dijadiin tujuan utama kalau sama orang-orang. Kata sukses sendiri itu kan mendefinisikan kita berhasil mencapai satu tujuan. Ya. Benar. Nah, itu dia. Berangkat dari situ, sukses bagi setiap orang itu akan beda-beda banget. Iya, beda. Tergantung mereka menempatkan tujuan di dalam hidupnya itu apa gitu kan. Nah, kalau pulang ditanyain, emang udah sukses kok? Emang udah? Enggak, belum. Uang yang masih minta orang tua. Tapi kan mikirnya pulang ya buat ketemu orang tua, ketemu keluarga, silaturahmi gitu kan. Silaturahmi. Kalau mikirnya pas pulang sukses, keburu orang tua meninggal gitu. Nah, itu mikirnya kalau aku gitu. Atau jangan-jangan orang tua yang pengen nanya sukses Nah, secara harta tuh bener. mereka cuma pengen uangnya doang. Tapi kadang orang tua juga malah orang tua yang menjadikan patokan tadi sukses tadi itu. Akhirnya anaknya malu juga kan mau ketemu. Malu gara-gara Iya, uangnya jadi ya, belum cukup gitu. serba salah lah. Ya serba salah memang. Maksudnya patokan-patokan yang sudah umum tadi terbentuk dari dunia yang sudah rusak, ya jadi patokan-patokannya pun rusak. Iya, plus Nggak pernah menghasilkan ideal. generasi yang rusak. Aduh. iya. Ya, serba salah lah. Ada salah satu cerita yang pernah disampaikan Kiai Subhan pernah di satu kesempatan tuh kalau antum ingat, di sini juga diceritakan di sini juga di bukunya tentang ada salah seorang anak muda lulusan pondok kalau nggak salah dia tuh, kemudian dia dapat beasiswa untuk menjalani training ini dan itu di luar negeri. Ada yang di Dubai, ada yang di Uni Emirat, terus nanti lanjut ke Tokyo dan lain sebagainya. Nah, terus orang-orang tuh pada memandang, wah dia ini sudah sukses, dia mencapai sesuatu yang tidak dicapai orang-orang. Wah iya. Kadang kita ngerasa kesel sih kayak ngeliat kayak itu, kayak kok standar suksesnya harus pendidikannya tinggi, kaya, jadi polisi, jadi tentara. Terus orang-orang yang belum jadi kayak gitu dianggap sampah. Ya itu kadang kesel juga sih. Soalnya kan ya aku juga nggak kuliah, belum kuliah. Terus ya beda lah sama teman-temanku yang di sana, yang di Sulawesi ya, asal Sulawesi. Sana yang mereka kuliah kedokteran, kuliah kesehatan, jadi polisi, jadi tentara. Ya, mungkin kadang ngerasa minder sih, tapi ya tadi balik ke pemikiran kita sih sebenarnya. Ya. Iya memang. Sama kelamaan aku udah bodoh amat sih, ya udah sih. Kamu jadi tentara ya udah. Emang aku harus jadi tentara juga. Ya, sesuai kita masing-masing aja sih sebenarnya. Plus dibantu sama Kompas tadi. Iya. Menentukan arah. Itu memang ya itu padahal sukses-sukses yang dilihat sama orang-orang pencapaian, misalkan tadi ya dia bisa ikut training itu, terus nanti misalkan lulusnya dia masuk di perusahaan mana, jadi komisaris, jadi CEO atau apalah, terus dibilang itu sukses, padahal ujung-ujungnya pencapaian-pencapaian itu tadi nggak diarahkan sama mereka-mereka yang yang lagi mengatur dunia untuk kepentingan mereka gitu. Iya. Apakah itu sukses? Ya sukses sih, mungkin sukses ya, tapi ya kalau masih ditunggangin lah. Iya. Ya udah sih, kamu nggak bebas gitu loh. Ditunggangin, di tentara kan tunggangin. Tujuannya juga buat menangguhkan mereka. Iya. Siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan musuh Islam gitu. Kalau kata kayak kita kan beliau pakai istilah dunia itu sedang dipimpin oleh modal itu kan materi. Iya benar. Para pemilik materi, para pemilik modal itu sedang mengatur dunia, dan seluruh sistem yang dibangun oleh mereka dan orang-orang yang dihasilkan dari sistem itu diarahkan untuk kepentingan mereka semua ujung-ujungnya ya. Mereka makin jaya. Jadi memang sebenarnya bukan masalah dia kaya kah, atau dia jadi CEO kah, atau dia tentara, dokter lah. Yang jadi masalah tuh ujung-ujungnya hal-hal kayak gitu tuh
diarahkan sama para pemilih. Iya, ditunggangi kan. Gitu loh. Jadi ya, Itu masalahnya tuh loh. Dan kita jadi kabur juga gitu. Dan apa tadi melenceng ya dari yang harusnya kita lakukan, harusnya kita capai. Emang gitu sih. Berat di hidup di dunia sekarang tuh. Fitnahnya sangat sangat besar. Kan kata di hadis Nabi itu kan disebutin salah satu hadis yang mewasiatkan akhir zaman kan. Akan datang satu zaman yang mana fitnah-fitnah itu datang seperti potongan-potongan malam yang gelap. Nanti bisa jadi ada orang yang paginya dalam keadaan muslim, terus malamnya dia sudah kafir, atau ada juga yang malamnya keadaan muslim, paginya dia sudah kafir. Itu saking ngerinya fitnahnya tuh. Ya, definisi kafir tuh sekarang udah bukan kafir dia keluar dari syahadat, keluar dari apa, tapi itu tadi kayaknya pemikirannya sudah nggak Islam lagi, udah ngikut orang-orang kafir. Mungkin masih sholat gitu. Gitu emang. Ya. Dan kita udah hidup di zaman ini, jadi beban zaman itu udah harus kita tanggung gitu. Ya, memang sih. Kita dipercaya berarti. Dan itu tadi misinya adalah untuk mengembalikan definisi tujuan dan tujuan orang-orang kaum muslimin seluruhnya. Tujuannya apa? Yaitu mengemban misi yang sudah disampaikan oleh Allah. Menjadikan Islam sebagai pengatur dunia. Iya. Bukan sekedar balasan ke ibadah doang. Nah, orang mungkin mikirnya Islam cuma agama ibadah aja. Itu dengan pandangannya udah umum ya. Yang penting sholat, puasa, zakat, yang bikin kita jadi ditunggangin mereka nggak sih? Iya, soalnya mikirnya ya tadi Islam itu cuma ibadah. Adapun urusan lain tuh ya bukan Islam yang ngatur. Urusan kerja, urusan sukses tadi, patokan sukses itu bukan Islam lagi kalau menurut mereka. Karena kan Islam mengatur semua. Iya. Standar kehidupan kita, standar sukses semua. Standar tujuan gitu. Cara hidup juga. Ya, balik lagi ke kompas tadi. Ya memang pada akhirnya sebenarnya Islam tuh hakikatnya adalah jalan hidup memang. Ya. Semua hal dalam kehidupan ini ada mengaturnya gitu. Iya, Islam telah mengaturnya. Itu juga terkait pernikahan ya, itu kan kita juga punya, Islam juga punya aturannya sendiri kan. Punya nilai-nilainya sendiri. Yang nilai-nilai itu kita pakai untuk menilai sesuatu. Ya. Itu memang yang harus kita lakukan sih. Dan insya Allah dengan kita menerapkan hukum Islam itu untuk kebaikan kita sendiri kan, Mas? Iya, maksudnya itu kan bukan dari Tuhan kita kan, iya, yang menciptakan kita, dan dialah yang paling tahu tentang kita gitu kan. Bukan, maksudnya kalau kita menerapkan Islam nanti itu akan kembali ke Tuhan, enggak. Maksudnya Tuhan kita itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari kita menerapkan Islam. Kita sendiri yang ujung-ujungnya. Memang Tuhan kita tuh menginginkan kebaikan untuk kita, dan caranya adalah dengan kita menjalankan apa-apa yang sudah disampaikan ke kita gitu. Itu yang jadi apa ya, kalau menurutku tuh kayak jadi patokanku gitu. Kenapa cuma terus berdakwah gitu kan, untuk mengembalikan ya itu seluruh sistem Islam dijalankan. Oh iya. Ya dijadikan sebagai aturan hidup gitu. Karena kan itu semua untuk kebaikan kita. Ya sih, menarik sih, Mas. Ngomong-ngomong, pandangan kayak gini tuh nggak sih, sebenarnya memang sudah ada dari dulu gitu, tapi sekarang tuh terkubur oleh banyak fitnah tadi. Ya nggak sih? Dulu kan Islam turun di tengah para sahabat. Jadi para sahabat tuh mikirnya gini kan dulu. Ya nggak sih? Maksudnya mereka tuh udah punya pandangan kalau hidup ini adalah hidup ini untuk menjalankan suatu misi yang sudah disampaikan oleh Rob kita, ya Allah gitu ya. Dan semua hal itu ditujukan untuk misi itu. Ya itu sayangnya kita sudah
karena sudah terlalu jauh dengan mereka itu, para pendahulu kita, akhirnya ya itu tadi udah banyak melenceng. Mungkin ada yang mikir ya, kalau misalnya kadang-kadang orang kan mikirnya misalnya disuruh gini-gini kan cuman apa ya, nggak dikasih tau alasannya loh mas. Misalnya kamu sholat aja gitu kan, lima waktu, kenapa sih lima waktu gitu kan, kamu zakat, kamu jangan deketin zina gitu kan. Sebuah Itu, definisi doktrin itu. itu kan kayak kalau Gen Z sekarang tuh, kalau bisa bilang tuh mereka mulai berpikir kritis loh. Jadi mulai mencari alasan kenapa kita dilarang melakukan ini, kenapa kita dilarang ini gitu. Ya Iya. benar Ya kan. Nah, Tapi kalau menurutku, kalau aku sih bisa ngasih saran, mungkin jalanin aja dulu. Nanti dengan kita menjalaninya dengan ikhlas kan, itu insya Allah ketemu hikmah-hikmah di balik kenapa kita diperintahkan gini gitu. Iya, Daripada kita melanggar kan malah banyak menyesal, menggerutu, banyak banyak mengkritik suatu, misalnya gara-gara nggak nemu kenapa kita disuruh gini, malah nggak usah dilakuin lah, kan kita juga nggak tahu alasannya gitu kan. Jadi kalau saran saya sih ya udah jalanin aja dulu, misalnya contohnya ya sholat yang waktu gitu kan, atau enggak sebenarnya tuh jangan pacaran lah, itu paling seringnya tuh. apalagi itu bisa apa namanya, bisa berangkat dari satu kaidah aja sih. Kalau mereka paham satu kaidah ini, insya Allah mereka akan bisa menjalankan dengan apa namanya, dengan tenang dan percaya gitu. Kaidahnya yaitu semua disampaikan oleh Tuhan kita yang menciptakan kita, yang pasti pencipta kita tahu apa yang terbaik untuk ciptaannya gitu. Ya udah dijalanin. Karena kita merasa kita paling tahu tentang diri kita gitu. Padahal enggak sebenarnya. Kita juga butuh penilaian dari orang lain gitu kan. Apalagi Tuhan kita gitu. Itu yang paling kita butuhkan, penilaian dari Tuhan kita. Ya itu sih, penilaian orang aja kau mikirin, penilaian Tuhan enggak dipikirin. Justru itu jadi patokan harusnya. Iya, gitu sih. Ya makanya topik-topik ini kita coba diskusikan banyak-banyak. Nanti seterusnya kita akan ngobrol lebih rinci lagi apa saja. Ya itu berangkat dari keresahan tadi ya, keresahan dan ya keresahan tadi. Nah, buat teman-teman semoga bisa mengikuti diskusi-diskusi kita dan semangat teman-teman. Semoga kita bisa berjalan bersama-sama gitu. Ini tadi ada kalimat kunci ya yang sering disampaikan guru kita gitu. Sering disampaikan di apa namanya, majelis-majelis selama ini gitu. Ya, teman-teman pasti masih ingat. Saya mau sampaikan di sini supaya apa bisa jadi highlight gitu. Kata guru kita, hidup ini adalah sebuah misi. Wah. Oh iya, saya ingat nih. Ya kan? Hidup ini adalah sebuah misi. Dan misinya misi yang datang dari Tuhan kita. Misi ilahi gitu. Ya gitu aja. Ya terima kasih buat yang masih bertahan ngikutin diskusi kita, obrolan kita, bukan diskusi sok-soal. Ya ngobrol-ngobrol kita selama ini. Yaitu tadi, semoga kita bisa berjalan bersama terus ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin cukup di sini dulu ya obrolan kita. Akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Insyaallah. Stay tune di channel Panatagama. Apa ini? Nutupnya gimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See ya.